Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Allah muliakan kita pada hari ini dengan rezeki bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita dari kajian Rohis 389. Ini anak-anak Al-Azhar ya. Anak-anak Al-Azhar. Salah ya, anak-anak Al-Azhar. Insyaallah. Mudah-mudahan pengurus-pengurusnya mendapatkan pahala angkatan 39 ya. Angkatan 89 ya. 39 tua banget ya. Angkatan 89. Mudah-mudahan para pengurusnya salah bukan Al-Azhar ya. sorry ikan Al-Azhar ya. SMA 3 angkatan 89 Ustaz. SMA berapa? SMA 3 angkatannya 89 betul. Angkatan 89 ya, sorry. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita ya dari SMA 3 angkatan 89 sehingga adanya pengajian ini. Mudah-mudahan wasilah ini menjadikan sebab pahala buat mereka para pengurus yang mengadakan acara ini. Buat yang hadir semuanya tentunya mereka mendapatkan pahala tersendiri, tapi insya Allah pahala yang berlimpah buat para pengurus ya, karena telah memperakasai acara ini insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang kunci rezeki menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena yang akan dibahas agak sedikit banyak ya. Baik, kita mulai aja. Bapak Ibu sekalian, memuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Hud Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'a kullu fi kitabim mubin. Artinya tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Quran surat Hud ayat 6. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ayat ini menjadikan dalil bahwa semua manusia, semua makhluk Allah telah diberikan jaminan oleh Allah rizkinya. Maka kita semuanya hanya berikhtiar untuk mencarinya. Maka rizki yang sebenarnya tentu banyak sekali ya. Kadang-kadang orang mikir rezeki ya cuma duit doang. Banyak orang mikir rezeki itu ya duit, mobil, rumah ya. Padahal ada banyak hal rezeki itu. Mungkin ada yang diluaskan rezekinya dalam bentuk harta, ada. Ada yang diluaskan dalam bentuk kesehatan, ada. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu sehat sekarang ya. Ada berapa jamaah saya udah kena COVID ya, semoga Allah sembuhkan mereka. Tapi Bapak Ibu masih sehat, alhamdulillah ya. Yang sakit juga ternyata rezeki juga. Kenapa? Ya karena sakit itu kan ngapusin dosa. Ya ausyir yaumil ala fa inna maradul muslim yuzhabu khataya kama yuzhabun nar khubsal hadid. Kabar gembira buat yang sakit. Kenapa kabar gembira buat yang sakit? Ya, dia akan dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana api menghantam karat pada besi. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ada memang orang yang diluaskan rezekinya dalam bentuk harta, ada. Tapi ada juga yang rezekinya itu bukan bentuk harta tapi kesehatan. Ya alhamdulillah. Ya kaya raya tapi penyakitan yang gak enak juga kan ya. Ada lagi yang dalam bentuk keamanan ya, ketenangan, ada ya. Ada lagi yang rezeki yang bentuknya kemudahan menuntut ilmu. Wah, menuntut ilmu itu rezeki loh. Menuntut ilmu itu rezeki, Masya Allah. Malaikat menaungi jalan menuju surga. Ya man salaka tariqan yaltabisa fi ilman sahalallah tariqan ilal jannah. Dimudahkan jalan menuju surga orang yang menuntut ilmu itu. Jadi rezeki berbentuk menuntut ilmu ini luar biasa. Ada orang yang gak bisa ngaji. Ada orang yang gak bisa ta'lim. Ada orang gak bisa kajian.
Kenapa? Saking sibuknya mencari rezeki lupa mencari ilmu agama. Maka belajar ilmu agama adalah rezeki. Jadi jangan dibatasi rezeki itu hanya sekedar uang. Bahkan ada yang rezekinya itu dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun hidupnya sederhana, tapi Masya Allah. Ya, anak keturunannya soleh. Keluarganya sederhana, tapi anaknya hafizoh. Ya, jadi ada lagi rezeki dalam bentuk dimudahkan dalam amal ibadah. Jadi rezeki masing-masing ini beda ya. Dan rezeki itu tidak harus berbentuk harta. Orang mudah beramal ibadah itu rezeki. Tapi banyak orang sulit untuk melaksanakan qobliyah ba'diyah. Ya, tapi ibu bisa ngelaksanain itu rezeki. Apalagi qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, Masya Allah. Ya, yang bisa ngerjain itu rezeki itu. Bisa sholat sunnah sehari 22 rakaat. Ya, baik yang muakkad ataupun yang tidak muakkad dari rawatib ya, itu sunnah, itu luar biasa. Ya, bisa tahajud 11 rakaat itu rezeki itu. Nggak semua orang bisa ngelaksanain. Jadi rezeki itu banyak sekali modelnya. Ada lagi misalnya orang ditutup aibnya, Masya Allah ditutup aibnya. Kita kan banyak banget aibnya. Banyak dosanya, Allah tutup aib kita, Masya Allah. Itu rezeki luar biasa. Ada lagi yang apa? Ya berupa perasaan cinta dari teman-temannya. Ya, ada lagi yang berbentuk ya apa hidayah, Masya Allah. Ya dia tobatan nasuha, ya rizki semuanya seperti itu. Jadi hakikat rizki itu sebenarnya bukanlah harta. Tapi rizki adalah seluruh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu adalah rizki. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya janganlah kita membatasi rizki dengan harta benda duniawi saja. Ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian bisa menghitung nikmat Allah, ya kalian nggak bakalan bisa menghitungnya. Ya, nggak bakalan bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Syekh Nasir As-Sa'di bahkan sebelum kita bahas tentang kunci-kunci rizki, ya, saya akan banyak prolog ini ya. Contoh ya. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, ya, rizqu dunyawi yahsilu lil mu'min wal kafir. Rizki dunia itu, rizki duniawi itu bisa diperoleh oleh siapa aja. Ya, rizki duniawi itu bisa diperoleh oleh siapa saja. Baik mukmin ataupun kafir. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Ya, semua bisa dapat rizki. Ya, orang kafir, orang mukmin yang berupa duniawi ya, yang berupa duniawi semua bisa dapat. Akan tapi kata beliau, ya, adapun ya rizki yang berbentuk ilmu, ya, rizki yang berbentuk dengan keimanan, ya, rizki yang berupa cinta kepada Allah, rizki yang berupa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, itu semua tidak akan Allah berikan kecuali bagi yang Allah cintai. Ini dari tafsir Karimur Rahman, Taysir Kalamil Mannan, surat Al-Baqarah ayat 95. Jadi Bapak Ibu kalian dimuliakan Allah, semua orang kafir, mukmin bisa dapat rezeki. Tapi yang berbentuk duniawi ya. Tapi rezeki keimanan, ya rezeki berupa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu hanya orang-orang yang Allah cintai yang diberikannya. Dan insya Allah kita termasuk. Itu rezeki termasuk. Ya mereka mungkin dapat urusan dunia, dapat semuanya. Orang-orang kafir juga dapat. Tapi kita mendapatkan kecintaan yang lain. Ya, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepadanya, takut kepadanya, itu rizki. Bahkan kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, ya, yarzuqallah abda al-istiqamah ala dini. Ketika seseorang Allah berikan kepadanya berupa istiqamah, ya, maka itu adalah rizki. Malah kata beliau, ya, karomah yang paling baik dari macam-macam karomah adalah ya ayyarzuqallah abdahu istiqamah ala dini. Allah memberikan rizki kepada hambanya berupa apa? Keistiqomahan di atas agamanya.
dan terus istiqomah sampai seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjadi orang yang istiqomah ya, Masya Allah, istiqomah kan ada 3 ya Bu ya. Istiqomah itu ada berapa? Ada 3. Satu, istiqomah dalam ketaatan. Istiqomah dalam ketaatan. Ya, maaf, istiqomah yang pertama adalah dalam tauhid. Ya, kata Sa'id bin Jubair, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, istiqomah itu ada 3. Satu, istiqomah dalam tauhid. Ya, istiqomah dalam tauhid. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan. Ketika istiqomah dalam istiqomah yang kedua dan setelah ketaatan, ketika istiqomah untuk selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah mengatakan bahwa Allah memberikan rizki kepada seseorang dengan bentuk keistiqomahan dalam agama. Kemudian dia beribadah istiqomah sampai ajal menjemput, itu rizki. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang sudah istiqomah dalam tauhid, tidak menyekutukan Allah, ya, tidak menyekutukan Allah, ya, beribadah hanya untuk Allah, ya, menjauhkan kesyirikan, itu rizki. Betapa banyak manusia jatuh ke dalam lubang kesyirikan. Kata Muhammad bin Husain, beliau berkata, dia berdoa, ya. Jadi Muhammad bin Husain ini berdoa, ya Allah, berikanlah aku rizki seorang istri yang aku senang jika memandangnya. Taat kepadaku jika diperintah. Menjaga kehormatanku jika aku sedang tidak ada. Berarti apa nih Bu? Istri yang solehah, itu rizki. Masya Allah. Istri yang solehah itu rizki. Mudah-mudahan ada orangnya di sini. Ya, istri-istri yang solehah. Ya, ada orangnya apalagi dari SMA 3 nih ya. Mudah-mudahan banyak angkatan 89 ini istri-istri yang solehah. Ya, sebaliknya juga suami yang soleh adalah rizki. Jadi Muhammad bin Husain, ya, seorang ulama generasi tabi'in rahimahullah, beliau berdoa, ya Allah, berikanlah aku rizki seorang istri yang aku senang jika memandangnya. Taat kepadaku jika diperintahnya. Dan menjaga kehormatanku ketika aku tidak ada. Yaitu doa Muhammad bin Husain. Jadi rizki ini ya Masya Allah. Ya, berbentuk istri yang solehah dan suami yang soleh. Makanya bapak-bapak yang kalau udah punya istri yang solehah, Masya Allah, itu rizki luar biasa tuh. Ya, nah, termasuk juga ibu-ibu kalau udah punya suami yang soleh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali rizki-rizki yang ternyata kita salah paham. Ya, kita salah paham bahwa ternyata istiqomah itu rizki, ya. Kesehatan semua ada rizki, termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah rizki. Makanya kita tidak boleh membatasi rizki dengan hanya duniawi saja. Bahkan perkara duniawi bisa dapat semuanya. Orang kafir juga dapat. Tapi belum tentu kecintaan kepada Allah. Ya, dia dapatkan. Menuntut ilmu agama. Belum tentu orang bisa dapatkan. Apalagi istiqomah di atas tauhid. Di atas sunnah. Ya, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas setelah saya berikan prolog tadi, kita coba akan bahas kunci-kunci rezeki itu apa aja. Ya, ada yang baca Nat? Ya, saya share screen ya. Bisa saya baca. Kelihatan. Nana tuh Natasha ya. Kelihatan. Iya Ustaz. Keren amat namanya.
Ya. Insya Allah. Ya, nah, kunci rezeki. Ya. Satu. Nah, silakan. Kunci-kunci rizki. Nomor satu, meminta hanya kepada Allah. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nih, kalau pengen minta rezeki, kalau pengen banyak rezeki, berbentuk apa saja yang Allah kasih, maka minta kepada Allah. Jangan minta sama Gunung Kawi. Ya, banyak orang ke Gunung Kawi. Pada ngapain tahu? Nungguin apa? Katanya nungguin buah jatuh. Ya, nanti bakalan begini-begini. Banyak orang pengen kaya tapi melakukan kesyirikan. Ya, banyak orang pengen kaya akan tetapi Masya Allah, ya, dia cara mencari kekayaannya dengan cara-cara yang diharamkan. Apa contohnya Pak Ustadz yang diharamkan? Yang ngepet itu. Tahu nak? Nana tahu nggak ada apa? Ada orang ya untuk mencari kekayaan itu lewat apa? Lewat jin. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ya ada orang apa? Dengan cara babi ngepet ya dan lain sebagainya. Ada orang seperti naudzubillah. Ada sebuah gunung tertentu, ya, ada sebuah gunung tertentu di Indonesia. Ya, saya sih baca sudah lama ya, tapi udah 3 kali saya baca ya, bahkan jadi sebuah film dokumenter. Jadi di gunung itu orang banyak orang minta pesugihan, banyak orang minta kekayaan di situ, sama kuburan. Di situ ada 2 kuburan. Ya, pada minta ke kuburan itu minta kekayaan. Terus kemudian syaratnya sebutkan jinah 7 kali bulan purnama. Kudu jinah 7 kali bulan purnama. Na'udzubillah min dzalik. Ini syaratnya ya, syaratnya. Saya udah dulu baca lihat di majalah, kemudian saya lihat juga di TV. Kemudian ada film dokumenter juga ya dari luar negeri tentang masalah ini. Masya Allah, ternyata ada orang meminta rizki bukan kepada Allah tapi kepada kuburan. Kemudian pakai syarat 7 kali bulan purnama kudu zina. Ya, katanya dulu jinahnya di belakang batu, sekarang udah ada tempat-tempat permanen untuk perzinahan tersebut. Ya, uh, ada lagi terus kemudian, masya Allah, banyak sekali. Ya, orang minta rizki tapi bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, melakukan ritual-ritual. Dia minta kepada jin, minta kepada penunggu ini. Ya, maka ini adalah hal yang sangat-sangat bodoh dan ini ada kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Makanya dalam surat Al-Ankabut ayat 17, sungguhnya yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap habis subuh doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita tiap subuh habis subuh tuh baca itu. Ya, itu doa yang luar biasa. Ya, yang pertama minta ilmu yang manfaat. Kemudian rizki yang baik. Kemudian amal yang diterima. Masya Allah. Ya, ilmu dapat, rizki dapat, amal diterima. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya, bukan minta sama dukun. Ya, saya baca tuh di medsos. Dijual jimat anti miskin 7 turunan. Dijual jimat anti miskin 7 turunan. NB lagi butuh uang. Lagi butuh uang. Kalau memang itu jimatnya rizki 7 turunan, kenapa dia kagak pakai? Kenapa harus orang lain? Ternyata dia butuh uang. Ya, dijual jimat anti miskin 7 turunan. NB lagi butuh uang. Kenapa dijual lagi butuh uang? Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudmu. Ya, setiap sujud minta kepada Allah.
Ya, sebelum salam minta kepada Allah. Karena ketika senang, ketika keadaan lagi gampang, mudah, Allah yang kasih kita rezeki. Ketika lagi susah pun sekarang katanya, Allah ya. Lagi resesi katanya, ya tetap Allah yang ngasih rezeki. Ya, mau apa? Ya, mau dalam keadaannya Allah yang ngasih rezeki. Sekarang kan lagi ini Allah yang kasih rezeki. Masya Allah, sekarang banyak orang bisnis beralih. Yang tadinya mungkin kontraktor tiba-tiba berubah jadi bisnis daging. Ternyata sukses, Masya Allah. Jadi demen dia bisnis daging. Ya dia cerita sama saya, waduh enak banget bisnis dagingnya. Ternyata. Ada orang yang tadinya mungkin ya bisnis apa, jadi berubah sekarang. Ternyata banyak yang bisa dilakukan. Tadi, bahwa mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, boleh Natasha baca? Surat An-Nur ayat 55. Kurang turun, Tat. Allah telah menjanjikan di atasnya tuh. Nggak kebaca. Allah, masa? Ini di atas sudah nih. Ini di atas nih, Allah telah Oh, menjanjikan Allah kepada ya. orang-orang. Surat An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan Ya, kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bahwa sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan, menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Masya Allah, kita lihat ini. Janji Allah nih ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bahwa sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa. Allah akan berikan kita kekuasaan. Ya. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi. Ada syaratnya nih. Ya. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Allah akan kasih kita kekuasaan. Allah akan mengubah keadaan yang penuh dengan ketakutan menjadi keamanan. Asalkan di sini ada syaratnya. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah. Kita lagi dalam keadaan takut nih. Kita butuh rizki yang itu rasa aman. Bahkan kata para ulama, nikmat aman itu lebih baik daripada nikmat sehat. Nikmat aman itu lebih baik daripada nikmat sehat. Ya, ada kambing sehat, tapi di sekelilingnya macan. Yang sehat tuh kambing bisa jadi stres dia, nggak bisa kemana-mana. Ya, tapi ada kambing sakit, tapi aman semuanya. Dia bisa jalan ke rumah sakit, mungkin berobat. Ya, maka kita sekarang sedang diuji oleh Allah dengan rasa takut, virus di mana-mana. Ya, maka yuk kita butuh nikmat aman. Kita butuh rizki keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menjanjikan keamanan itu. Di sini nih, saya bold di sini nih. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Saya kuningin nih, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Sembah Allah dan jangan lakukan kesyirikan. Percaya sama ramalan bintang itu kesyirikan. Ya, percaya sama paranormal itu kesyirikan. Ya, iseng-iseng buka baca-baca itu termasuk ya, malah ada seorang ulama salaf menegaskan itu sama aja datangin dukun tuh orang yang begitu. Kenapa? Karena dia sengaja buka-buka pengen tahu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah akan turunkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dan Allah berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidaklah dikatakan orang bertakwa kecuali orang itu bertauhid loh. Orang bertakwa itu kan jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Allah itu diingat, tidak dilupakan, disyukuri, tidak dikufuri, ditaati, tidak dimaksiati, kata Ibnu Mas'ud, definisi takwa. Tapi banyak tenar, ya Allah jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Tidaklah seorang dikatakan bertauhid kecuali dia bertakwa, dan tidaklah orang dikatakan bertakwa kecuali dia bertauhid. Makanya poin yang pertama, ketika kita berharap rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah rizki hanya kepadanya. Jangan lakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan kesyirikan. Dan syirik ini dosa besar yang paling besar. Ya, persaingan misalnya. Depan buka bakso, sebelah buka bakso. Ya udah bersaing lah. Rizki masing-masing ada. Nah, ini mau kagak, satu pergi ke sini, satu pergi ke sini, satu pergi ke sini, pasang ini, pasang ini. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada jin, jangan minta kepada siapa, minta kepada Allah. Ya, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kepada Allah. Maka salah satu caranya yaitu dengan berdoa, ya, sehabis salat subuh. Sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, atau dengan doa Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa ati hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Intinya, ya Allah perbanyaklah hartaku. Allahumma aksir mali. Ini diperbolehkan minta seperti itu. Dan itu doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, poin yang pertama, kunci-kunci rezeki adalah bertauhid kepada Allah. Kunci-kunci rezeki adalah tauhid kepada Allah. La ilaha illallah. Bukan hanya di lisan, bukan hanya di lisan saja, tapi dalam perbuatan, dalam keyakinan. Tidak ada kesyirikan, maka Allah akan mudahkan, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih kita rizki yang tidak disangka-sangka kalau kita mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran tadi surat An-Nur ayat 55, bahkan Allah akan mengubah keadaan yang mereka dalam ketakutan, Allah akan jadikan keamanan sentosa. Allah akan berikan rasa aman. Asalkan apa? Tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Maka siapa yang bertauhid? InsyaAllah Allah akan berikan dia jalan keluar. Allah akan berikan dia rizki yang tidak disangka-sangka. Ini banyak sekali ya hal-hal yang kesyirikan yang akhirnya menghambat rezekinya. Ya, boleh jadi dia dapat, dia sedapat, dia dapat. Ya orang kafir kan tadi saya bilang, orang kafir juga dapat rezeki mah. Tapi rizki keimanan, rizki tauhid, rizki keistiqomahan, rizki bisa menjalankan ibadah, rizki bisa menuntut ilmu, rizki punya anak-anak yang saleh, yang hafizah, rizki ya Allah, rizki yang begitu banyaknya selain yang duniawi. Yang tadi saya kata Syekh Nasir As-Sa'di, untuk urusan duniawi rizki bisa siapa saja dapat, termasuk orang kafir. Tapi kalau rizki takut kepada Allah, cinta kepada Allah, beramal dengan ikhlas kepada Allah, apalagi tauhid, nah ini rizki yang luar biasa. Hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kunci rizki yang pertama. Dalam bentuk apapun itu rizki, maka tauhidkan dirimu. Maka ini adalah kunci rizki yang paling pertama. Sebagaimana Quran surat Nur ayat 55, semoga COVID ini cepat berlalu ketika manusia-manusia yang ada di Indonesia ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, bantulah kami. Dengan cara apa? Mengajarkan tauhid kepada anak-anakmu, kepada lingkunganmu, kepada masyarakatmu. Ya, agar apa? Agar cepat berlalu segala musibah. Karena tauhid ini bisa mengangkat segala musibah. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk ke perut ikan paus, lihat apa yang dia baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, apa artinya? Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Sungguhnya aku orang zalim.
Ya, Masya Allah tuh. Nabi Yunus ketika dalam kesulitan ngomong itu. Ya, bukan ya Allah keluarin saya dong. Ya Allah keluarin saya. Kagak. Nabi Yunus bilangnya apa? La ilaha illa anta. Tauhid yang digaungkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan Nabi SAW mengajarkan doa agar terhindar dari segala dari mara bahaya dan musibah. Apa itu doanya? Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Coba apa artinya? Allah, Allah, Rabbi, Rabbku, aku tidak menyekutukanmu. Lihat itu doa. Itu doakan, ya Allah, Rabbku, aku tidak menyekutukanmu. Tapi lihat catatannya. Para ulama menjadikan doa ini sebagai apa? Siapa yang banyak musibah, banyak masalahnya. Siapa yang terhimpit dengan kesulitan, baca doa tadi. Baca doa tadi. Apa tuh? Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu doa agar terhindar dari kesempitan. Doa agar terhindar dari segala masalah dan musibah. Padahal itu doa cuma minta, aku tidak menyekutukanmu ya Allah. Tapi lihat catatannya dari para ulama menjadikan doa itu sebagai doa apa? Agar terhindar dari kesulitan. Sama seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, yuk tauhidnya kencengin. Tauhidnya patenin, bagusin. Insyaallah Allah berikan kita jalan keluar segera dari segala musibah ya yang terjadi. Ini yang pertama, ya yang pertama. Kemudian kedua, nah Kunci-kunci rezeki yang kedua yaitu istighfar dan taubat. Firman Allah Ta'ala tentang Nabi Nuh alaihissalam yang berkata kepada kaumnya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh faqultu ayat 10. astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini dalil Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Ya, dalil apa? Ya, bahwa istighfar dan taubat adalah kunci rizki. Suatu ketika ada orang datang kepada Hasan Al-Basri mengadukan kesulitannya. Ya Syekh, di tempat saya nggak ada hujan. Berikan kami zikir agar turun hujan. Berikan kami zikir agar turun hujan. Maka Syekh bilang apa? Baca istighfar. Ya Syekh. Satu datang lagi orang lain. Ya, datang lagi orang lain. Ya Syekh, saya pengen banyak harta. Ya, orang ini udah usaha dan lain. Pengen ada tambahan harta. Apa yang saya harus baca ya Syekh? Istighfar. Istighfar yang banyak. Sama zikirnya sama yang pertama. Datang lagi orang dengan masalah yang berbeda. Orang gak punya anak. Ya Syekh, saya gak punya anak. Gimana? Zikir apa yang harus saya baca? Istighfar. Datang lagi orang dengan masalah yang lainnya. Semua yang datang. 4 orang tadi zikirnya satu, istighfar. Padahal masalahnya berbeda. Maka orang ini datanglah kepada Nabi SAW. Orang ini akhirnya bertemu di jalanan. Dari mana kamu? Dari Syekh. Ngapain? Di tempat saya nggak turun hujan. Yang satu, saya banyak dosa. Saya nggak punya anak. Saya pengen banget jadi orang kaya. Apa zikir lu yang dikasih? Istighfar. Kok sama? Gue juga disuruh istighfar. Gitu ya. Jadi ternyata semuanya masalahnya berbeda. Tapi zikirnya sama. Yaitu istighfar. Maka akhirnya. Sebentar saya ada longgar. Ya maaf ada yang longgar. Maka akhirnya ketika 4 orang ini ketemu. Dan kemudian mereka bilang, kok sama zikirnya. Padahal masalah kami berbeda. Ini datanglah kepada Syekh. Ya Syekh, masalah kami berbeda. Tapi kenapa zikirnya sama? Bahasa kita mah, ini Syekh kagak ada zikir lain, sampai istighfar semuanya. Akhirnya Syekh membacakan surat Nuh ayat 10-12 ini.
Faqultu astaghfir. Tidakkah kalian membaca Al-Quran surat Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, maka katakanlah kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Nih, kelihatan anak ya? Ayatnya ya. Nih, tadi dibaca udah nih. Jadi siapa yang rajin istighfar, Allah akan kirimkan hujan dengan lebat. Membanyakkan harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini dalil bahwa istighfar dan tobat adalah kunci rezeki. Makanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, taubat sendiri itu kunci rezeki. Orang bisa taubat itu luar biasa. Itu kunci rezeki. Ya, makanya ada orang ditanya, apa sih hari terbaikmu? Hari terbaikmu, ya orang kan kalau ditanya kadang-kadang hari terbaik itu jawabnya ngaco-ngaco. Hari terbaik saja adalah hari pernikahan. Hari terbaik saya adalah hari ketika saya lahir. Emang apa lu lahir? Ya, hari terbaik saya adalah hari ketika ini. Kata Ibnu Taimiyah, hari terbaik seorang manusia adalah hari ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari terbaik. Makanya ketika orang sudah istighfar, rajin bertobat kepada Allah, ya baca zikir pagi sore, setiap pagi sore baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Rajin baca astagfirullah wa atubu ilaih setiap hari 70 kali atau 100 kali. Ya banyak istighfar, banyak bertobat, insyaallah Allah akan turunkan hujan. Kalau memang di daerahnya kurang hujan, Allah akan berikan anak bagi mereka yang belum punya anak. Ya pernah saya punya pengalaman, ada orang udah berobat sana sini, nggak punya anak. Ya saya cuma kasih saran, istighfar yang banyak, Bu. Udah kurang banyak. Ya coba perbanyak lagi. Berapa lama kemudian dia datang sudah hamil, Masya Allah. Ya ini Allah yang berkata dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 dan 12. Maka Bapak Ibu sekali muliakan Allah, katanya resesi, katanya krismon dan lain sebagainya, kerjain aja istighfar yang banyak. Rizki urusan Allah. Ya kita berusaha, berikhtiar, bukan hanya dengan keluar usaha, bukan hanya dengan mencari, tapi juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci daripada kunci rizki. Lanjut Nat, Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan. Dan Allah akan memberikan rizki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Nanat sehari istighfar banyak nggak? Zikir pagi petang sih paling enggak, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Tambahin istighfarnya. Istighfar kan ada yang astagfirullah wa atubu ilaih ya, Ya, ada 100 kan yang kali di ya. zikir pagi. Iya betul. Nah sekarang istighfar bebas kan ada. Apa contoh istighfar bebas Pak Ustadz? Ya astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Misalnya berapa kali terserah ya. Berapa kali nggak ada ketentuannya. Atau rabbik firli, rabbik firli, rabbik firli. Atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau apalah ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka banyak sekali ya keutamaan istighfar. Kapan-kapan lah kita bahas. Apa sih keutamaan istighfar? Ini baru salah satu aja. Istighfar itu kunci rezeki. Pada banyak sekali keutamaan istighfar. All in one ada di istighfar. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, inilah kunci rezeki yang kedua setelah tauhid, yaitu tobat dan istighfar. Ya, insyaallah Allah akan kasih jalan keluar dalam setiap kesempitannya, kelapangan ya dalam rezekinya, dan Allah berikan dalam kesempitannya, dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Kemudian yang ketiga adalah lanjut Nat. Kunci rezeki yang ketiga yaitu takwa. Menurut Imam An-Nawawi, takwa adalah mentaati perintah dan larangannya. Maksudnya menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah
niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Tolak Baik. ayat 23. Takwa adalah ya tadi takwa itu tauhid. Takwa juga jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau Ibnu Mas'ud bilang takwa itu Allah itu diingat dan tidak dilupakan. Disyukuri dan tidak dikufuri. Ditaati dan tidak dimaksiati. Itu definisi takwa menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tapi yang banyak tenar di kita adalah jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Apa yang Allah perintahkan? Ya, apa yang Allah perintahkan? Kerjakanlah. Ya, apa yang Allah larang, tinggalkanlah. Apa yang Allah perintahkan, jalankan semampumu. Tapi apa yang Allah larang, tinggalkan seluruhnya. Apa yang Allah larang, tinggalkan seluruhnya. Tapi apa yang Allah perintahkan, kerjakan semampunya. Makanya ketika kita lagi semangat, ya kerjakan yang sunnah. Wajib, sunnah, full. Tapi ketika kita sedang lemes atau lagi futur, maka paksakan yang wajib. Jangan sampai ditinggalkan. Maka takwa adalah kunci rizki yang ketiga. Yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, insya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, tawakal ini apa? Kita lihat ya, ini kan surat At-Talaq ayat 3 ya, ayat 3 ya. Tawakal kepada Allah taala tidak berarti meninggalkan usaha. Tawakal itu bukan cicing bae. Tawakal itu bukan diem di rumah ya. Kagak kerja bang, tawakal neng, tawakal. Ya. Dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Al-Qudai disebutkan Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dahulu tungganganku, lalu aku bertawakal kepada Allah, atau aku lepaskan begitu saja lalu aku bertawakal? Beliau menjawab, ikatlah kendaraan untamu lalu bertawakallah. Jadi ikat dulu baru tawakal. Bekerja dulu baru tawakal. Dan tawakal adalah kunci rezeki. Kita usaha ya semaksimal mungkin. Maka hasil Allah yang menentukan. Kita terus berusaha mencari ma'isyah yang halal. Maka insya Allah dengan dibarengi dengan tauhid, dibarengi dengan istighfar, dibarengi dengan jalankan perintahnya, jauhi larangannya, maka bertawakallah kepada Allah akan hasil yang Allah berikan. Ini termasuk kunci rezeki. Ya. Kemudian yang keenam, lanjut ya. Yang keenam, melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, lanjutkanlah haji dengan umroh, karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur itu, melainkan surga. Nah, makanya yang udah umroh, yuk niatin haji. Yang udah haji, lanjutkan dengan umroh. Makanya ada riwayat 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali. Sekarang kan lagi belum boleh ya, mudah-mudahan nanti boleh. Ya, sekarang tuh alhamdulillah haji 0 virus corona. Ya, virus corona 0 lagi haji kemarin. Mudah-mudahan selanjutnya dimudahkan kaum muslimin untuk bisa umroh lagi. Ya, jangan takut orang haji ya. Jangan takut ada orang haji. Nana tuh udah haji? Alhamdulillah tahun lalu. Alhamdulillah ya. Mungkin bapak-bapak ya. Siapa tadi? Dwi ya? Dwi udah haji Dwi? Mas Ari tadi. Mas Ari ya? Mas Ari udah haji? Ya. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak yang belum haji niatkan ya, niatkan. Niatkan untuk berangkat haji. Man aradal hajja falyata'ajjal. Yang pengen berangkat haji buruan. Fa innahu qad yamridul marid, karena dia tidak tahu kapan dia sakit. Ya, maka yang mau berangkat haji buruan. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan dia sakit. Banyak orang berangkat haji dalam keadaan sakitnya.
Wa tadillu dhallah, atau binatang kendaraannya hilang. Mau berangkat haji ontanya nggak ada, kabur. Mau berangkat haji ternyata ya kendaraannya nggak ada. Nah, kalau sekarang mungkin biaya perjalanan, ya biaya perjalanan yang tinggi, ya. Yang terakhir waktu aridul haji, buruan haji. Kenapa? Takut ada kebutuhan yang mendesak. Lagi punya duit nggak berangkat, ya. Ternyata begitu udah mau berangkat, ya ditunda-tunda. Begitu mau berangkat ada keurusan aja, ya. Makanya haji ini menambah rizki. Makanya ketika orang pulang haji itu doanya Ibnu Umar baca begini. Ya, ketika orang pulang haji, Ibnu Umar bilang begini. Ya. Taqabbalallah nusukaka wa 'adama ajraka wa ahlafa nafaqataka. Jadi ketika ada orang pulang haji, Ibnu Umar bilang, taqabbalallah nusukaka. Semoga Allah terima manasikmu. Allah terima hajimu. Ya, Allah terima hajimu. Allah terima apa yang kau lakukan di sana. Taqabbalallah nusukaka. Kemudian kata Ibnu Umar, wa'adhama ajraka. Allah besarkan pahalanya. Wa akhlafa nafaqataka. Dan Allah ganti nafkahmu. Tuh, orang haji itu diganti Bapak Ibu. Ada ya, Bapak-bapak ada suami istri. Belum pernah haji. Sampai dia bilang, pokoknya sama luar negeri cintanya luar biasa. Belum pernah umroh, belum pernah haji. Tapi ke luar negeri kemana aja udah pernah. Tahu Ustadz tahu dari mana? Ya gampang, lihat aja kulkasnya. Ya kalau di Indonesia ini lihat orang udah pernah pergi kemana, lihat aja kulkasnya. Suka ada tempelan kan tuh. Tahu itu dikasih apa gimana. Tapi kalau ibu itu memang benar, dia udah sering ke luar negeri. Ya bisa sebulan sekali. Ya sampai-sampai lakinya bilang, saya salut dengan negeri Swiss. Dia salut dengan negeri Swiss. Dia pengen tua di sana. Dia pengen pensiun di Swiss. Luar biasa kekagumannya sama negeri kayak begitu. Akhirnya saya suruh haji. Berat banget. Ya ampun, nanti Pak Ustadz proyek nanti nungguin ini ya. Nanti kalau ini kurang kan harus $4.000 DP-nya karena plus-plus. Ya, jadi 8.000 berdua. Bu, Allah ganti, Allah ganti. Akhirnya entah kepaksa atau apa, pokoknya dia daftar haji. Ya, insya Allah ikhlas tuh orangnya. Begitu daftar, Masya Allah, belum jalan haji. Ya Allah sudah ganti, banyak sekali gantinya. Proyeknya diganti, ya dikasih lah ini. Wah, sampai kebanjiran tuh. Waduh Pak Ustadz, banyak banget. Itu belum berangkat. Ya udah diganti. Yakinlah, ya Anda bela urusan Allah, apa sih yang gak dikasih? Ya, Anda dahulukan urusan Allah, pasti urusan yang lain akan mudah. Karena dia memang udah wajib berangkat. Akhirnya qadarullah dia dikasih izin, dia akhirnya daftar umroh. Berangkatlah umroh. Begitu pulang umroh, saya tanya gimana di sana. Waduh nikmat Pak Ustadz. Gimana sama Swiss? Enakan mana Madinah sama Swiss? Aduh Madinah Pak Ustadz. Madinah. Gak ada apa-apanya Swiss. Ya itulah. Ya Bapak Ibu sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi barang siapa yang belum melakukan haji dan umroh, ya semoga dimudahkan insya Allah. Ya, saya belum ada panggilan Pak Ustadz. Ya lihat haji mah lihat harta. Hartanya ada enggak? Banyak Pak Ustadz. Ya udah berangkat. Tapi kan saya belum tobat. Syarat haji mah kagak pakai tobat. Nanti tobatnya di sono dipaksa lu tobat. Ya. Jadi kemampuan satu harta, kedua kemampuan fisik. Udah itu doang. Haji mah kemampuan harta dan kemampuan fisik. Bukan saya belum tobat Pak Ustadz. Enggak ada syaratnya kudu tobat. Silakan berangkat sana. Selesaikan kewajibanmu. Insya Allah nanti kamu dipaksa tobat di sana. Ya, Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, melanjutkan haji ke umrah ini adalah termasuk daripada
kunci-kunci rizki. Ya, dan sungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Ya, umrah ke umrah menghapuskan dosa. Al umrah ilal umrah kafarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita lanjut ke 7. Lanjut Teh. Kunci rizki yang ketujuh, silaturahim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturahim, niscaya dipanjangkan umurnya dan dibanyakan rizkinya dan dicintai oleh keluarganya. Masya Allah. Ya, ini dari kitab Adabul Mufrad. Ada di kitab Adabul Mufrad ini bagus sih kalau ibu-ibu punya beli. Ini kitab tentang akhlak ya, tentang akhlak. Ada akhlak-akhlak, hadis-hadis tentang akhlak. Bagus buat remaja ya, bagus buat remaja. Nah, kalau saya juga bahas kajian ini Adabul Mufrad ini di pengajian muslimah ya di Gandaria ya, suka ada di Zoom sebulan sekali. Ini namanya kitab Adabul Mufrad. Isinya tentang akhlak. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim, niscaya dipanjangkan umurnya. Ustadz, apakah umur bisa panjang? Kan umur udah ditentuin. Ada ulama menyebutkan ya bisa panjang. Ya, maka bisa saja Allah menambahkan umurnya tanpa sepengetahuan malaikat. Kan malaikat nyata tuh umur kita tuh. Lagi kita di mana? Di kandungan. Maka kemudian kita silaturahim. Bisa saja Allah tambahkan umur kita tanpa sepengetahuan malaikat. Ya hak Allah tuh. Ya, ada ulama berpendapat demikian. Ada lagi yang berpendapat seperti Ibnu Taimiyah enggak, yang maksudnya berkah umurnya. Berkah umurnya. Umurnya manfaat. Umurnya apa ya? Umurnya ini banyak melakukan kebaikan. Ya. Dan kemudian dibanyakan rizkinya, ya, dan dicintai oleh keluarganya. Ya, orang silaturahim dicintai oleh keluarganya tuh. Ya, dibanyakan rizkinya insyaallah. Ya. Kemudian Ibu Abu Jamrah berkata silaturahim itu bisa dengan harta, dengan memberikan kebutuhan mereka, dengan menolak keburukan dari mereka dengan wajah berseri serta dengan doa. Nah, ini banyak cara silaturahimnya, bisa dengan cara berkunjung, ziarah, kemudian bisa cara dengan al-ihda harta, ya, kemudian bisa cara dengan a'anah bil qawil fi'al, dengan cara menolong dengan perkataan dan perbuatan, ya, bisa dengan cara irsalnya surat kalau zaman dulu, sekarang mah WA, ya, WA, Twitter, macam-macam lah ya. Atau dengan cara memberikan kebutuhan mereka, apa kebutuhannya. Ya, apalagi kita sedekah sama keluarga ya, sedekah sama keluarga tuh bagus banget. Sedekah sama keluarga tuh dua pahalanya. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Atau menolak keburukan dari mereka. Ya, atau dengan wajah berseri serta dengan doa. Ini cara-cara silaturahim. Ya, minimal ya kata ulama yaitu titip salam. Minimal titip salam. Minimal titip salam. Titip salam ya. Dan silaturahim itu bedain sama ukhuwah ya. Kalau silaturahim keluarga, adik, kakak, bapak, ibu, paman, bibi, ya, ya ponakan itu rahim namanya. Tapi kalau SMA, kuliah itu namanya ukhuwah. Persaudaraan. Ini poin yang ketujuh, silaturahim. Ya banyak bab silaturahim ini. Caranya banyak. Ya keutamaannya dahsyat-dahsyat. Salah satunya ini. Ya Allah panjangkan umurnya. Allah mudahkan rezekinya dan dicintai oleh keluarganya. Nomor 8, lanjut. Kunci rizki yang ke-8, berinfak di jalan Allah. Firman Allah Ta'ala, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Surat As-Saba Lanjut. ayat 39. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, betapapun sedikit apa yang kamu infakkan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan apa yang diperbolehkannya, niscaya dia akan menggantikannya untukmu di dunia, dan di akhirat engkau akan diberi pahala dan ganjaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh Zat yang memiliki arsy. Insya Allah. Ya Bapak Ibu, ya berinfak, bersedekah. Ya, lain kalau zakat ya. Kalau zakat kan nyuciin barang kita, mensucikan harta kita. Ya, tapi kalau sedekah atau infak, ya, maka
ini insya Allah apa yang Anda keluarkan Allah akan ganti. Ya, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW bersabda, berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit oleh zat yang memiliki arsy. Ya, berinfaklah wahai Bilal. Ya, insya Allah, Bapak Ibu yang berinfak, sedekah, Allah akan berikan ganti. Nah, gantinya ini enggak harus berupa rizki. Rizki berupa harta ya, bisa jadi sehat. Ya, bisa jadi dihindari dari penyakit, dihindari dari musibah. Ya, bahkan sedekah itu ada yang lebih hebat lagi apa? Dihindari dari api neraka. Ittaqun nar walau bithaqqis samrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Ini apa artinya duit sebanyak-banyaknya kalau masuk neraka? Naudzubillah. Ya, jadi tujuan daripada infak sedekah ini banyak sekali keutamaannya. Ada bab khusus tentang keutamaan sedekah. Banyak banget. Orang taunya diganti doang. Banyak banget. Ya, ada sedekah jariyah. Ya, macam-macam sedekah itu. Maka Allah akan ganti. Malah sedekah rahim tadi saya bilang. Sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada keluarga. Pahalanya 2. Ya, malah lebih bagus lagi al-kashi. Al-kashi ini orang yang memusuhinya. Saudara tapi musuhin dia. Nah, itu lebih gede lagi pahalanya tuh. Sedekah sama saudara yang musuhin dia. Ya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, poin ini menyebutkan bahwa berdasarkan surat Saba ayat 39, ya, bersedekah, berinfak di jalan Allah, ini termasuk apa yang Anda keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gantinya bukan hanya berupa harta, bukan hanya di dunia, di akhirat. Ganti bisa macam-macam sesuai dengan kehendak Allah. Ya, diganti dengan anak yang soleh. Siapa yang bisa gantiin? Anak yang soleh bisa dibayar kayak apa? Coba. Saya pernah ya, waktu itu ada seorang bapak yang mungkin dirampas hartanya oleh temannya. Nilainya miliaran. Ya, mungkin kalau di total zaman dulu, ya zaman sekarang bisa puluhan miliar itu. Dirampas hartanya. Ya, tempat usahanya disabotase. Ya, saya ingat itu ya, lagi kemudian akhirnya anak itu berkata, ya, makanya bapaknya mungkin sakit, stres ya. Terus kemudian anaknya berkata, apakah bisa diganti Pak harta yang puluhan miliar itu dengan anak-anak yang soleh? Ya, dibarter aja Pak. Minta kepada Allah. Mudah-mudahan miliaran yang diambil oleh orang itu Allah ganti ya dengan anak-anak yang soleh. Ya Masya Allah ya, anak-anaknya kebanyakan soleh-soleh semuanya. Ya, soleh-soleh semuanya. Kenapa? Karena rezeki berupa anak yang soleh ini luar biasa. Ya Allah, menyejukkan mata banget. Anaknya ya, baik sama adiknya, sopan sama kakaknya. Ya, aduh, bantuin orang tuanya. Ini rezeki yang luar biasa. Ya, jadi bisa saja gantinya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang tadi lebih penting lagi. Dihindari dari api neraka, apa yang bisa digantinya? Sehebat apapun, sebanyak apapun harta bendamu, miliarderkah Anda, atau triliarderkah Anda, atau apalah tahu istilahnya, ya, atau herderkah, enggak ngerti herder, bukan ya, pokoknya apalah, ya, yang wah, sebanyak apapun hartamu nggak bakal bisa nebus dari api neraka. Maka salah satu cara menghindari api neraka adalah dengan cara sedekah. Ya, walaupun sedikit. Nah, gimana banyak? Ya, Masya Allah. Maka apa yang kamu sedekahkan gak ada yang sia-sia. Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 9, lanjut. Kunci rezeki yang ke-9, memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syariat agama. Firman Allah Ta'ala, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah,
Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Dari surat Al-Baqarah Ya. ayat 273. Baik, kita lihat penjelasan di bawahnya. Ya, lanjut. Ibnu Ibnu Mubarak. Al-Mubarak senantiasa mengkhususkan kebaikan pemberiannya bagi para ahli ilmu. Ketika dikatakan kepada beliau menjawab, sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu kedudukan setelah kenabian yang lebih utama daripada kedudukan para ulama. Jika hati para ulama itu sibuk mencari kebutuhan hidupnya, niscaya ia tidak bisa memberi perhatian sepenuhnya kepada ilmu, serta tidak akan bisa belajar dengan baik. Karena itu, membuat mereka bisa mempelajari ilmu secara sepenuhnya adalah lebih utama. Maksudnya gini loh. Ya, kalau ngasih rezeki, nafkah, sedekah sama penuntut ilmu tuh bagus banget. Kenapa? Kita biayain sekolahnya, ya. Kita biayain kitabnya. Ya kadang-kadang saya suka di WA sama pelajar-pelajar yang ada di Mekah. Ustaz, ada sedekah kitab enggak? Lagi enggak ada. Ya. Maka Masya Allah ya, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Mereka ya kitab membeli atuh ya. Bukan gratis kitab mah ya. Ada kitab-kitab gratis, tapi yang bagus-bagus kebanyakan beli. Jadi jangan sampai mikir, wah belajar di sana Mekah Madinah gratis. Bayar, kita bayar, kita beli. Ada yang kasih, tapi ya mungkin standarnya ya. Tapi kalau pengen lebih ya beli pastinya. Makanya kadang-kadang suka ada ibu-ibu titip-titip, Ustaz mau umroh ya, titip ya kitab nih buat para pelajar di Mekah Madinah ya. Alhamdulillah di Mekah Madinah itu banyak teman-teman yang lagi belajar, khususnya di Mekah ya. Ada forum pelajar Islam, forum pelajar Indonesia Mekah, Forfim namanya. Ya banyak teman-teman yang sedang memperdalam ilmu. Kadang-kadang lihat perjuangan mereka belajar luar biasa. Ya ngapalin kajian sini, udah kajian sekolah lagi. Ya sekolah sana sini. Kemudian belum lagi dia harus nyari nafkah buat anak istrinya. Ya, ya mereka kuliah tapi udah punya menikah di sana ya. Kemudian kadang-kadang mereka jadi dorong-dorong buat umroh ya, dorong-dorong buat apa tuh namanya, kursi roda ya, banyak kan pelajar-pelajar tuh kerja seperti itu ya. Nah kalau ada rezeki Anda ya, kalau Anda lagi umroh ngelihat pelajar ya, tanya sekolah di mana, saya di Jamiah Islamiyah Madinah. Oh iya, ambil apa? Ambil ini ya. Ini titip ya buat beli kitab. Masya Allah. Bagus tuh Bapak Ibu. Ya, memberi nafkah kepada penuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ya, apalagi itu penuntut ilmunya miskin. Ya, sampai saya dengar cerita ya, ada seorang ustadz saking butuhnya uang lagi belajar, dia jual kitabnya. Karena dia butuh duit buat makan, buat anak istrinya. Ya nggak ada ya dia jual kitabnya. Padahal kitab itu kan Masya Allah senjata dia itu. Ya dia bisa ngapain dia jual kitabnya. Kenapa? Ya karena buat nyari nafkah. Maka kalau ada penuntut ilmu kasihlah mereka. Khususnya penuntut ilmu syariat ya. Apalagi yang belajar tauhid, belajar sunnah. Komitmen dengan Al-Quran dan sunnah itu layak banget dikasih. Ya kalau Bapak pergi umrah haji ya tanya aja. Ke sekolah ya sekolah di mana ya. Atau titip sama siapa yang ada sih ya di sana tuh. Kalau Bapak Ibu pergi umroh ada mau titip-titip silakan nanti saya kasih nomor teleponnya. Bisa titip ke dia untuk apa? Untuk diberikan kepada para pelajar. Para pelajar yang sedang menuntut ilmu. Baik, ini yang ke-9 ya, ke-9. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang lemah ya. Di sini ada satu hadis disebutkan bahwa kata Nabi SAW, abguni ad-du'afa fa innakum turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Carilah keriduanku melalui orang lemah di antara kalian. Karena sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong dengan sebab orang lemah di antara kalian. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang fakir miskin.
Kalau nggak ada mereka, ya kita akan susah untuk cari rezeki tentunya. Maksudnya gini loh, kita ini dikasih rezeki oleh Allah dengan sebab bantuan mereka. Coba Ibu Nanat, sekarang banyak kan ibu-ibu yang nggak ada pembantu ya? Iya, ada. Ya, ya kewalahan kan? Kewalahan dia. Harus nemenin anak belajar online, kudu nyiapin makan buat laki. Wah, waduh, sampai nyuapin anaknya yang online disuapin sama dia. Masya Allah. Kenapa? Karena pembantu-pembantu kan nggak pada pulang ya. Terus nggak balik lagi karena COVID. Kalaupun dia balik lagi juga ya resikonya diasingin dulu 14 hari kan. Karena yang punya rumah juga takut kan. Makanya Masya Allah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ya, kita dibantu oleh mereka. Dan Allah mudahkan rizki kita. Ya, rizki bisa menuntut ilmu ibu-ibu nyantai. Kenapa? Ya, udah nyuci, ada yang nyuci. Ya, Alhamdulillah anak ada yang ini. Sekarang tinggal menuntut ilmu. Itu ya kalau ibu ngerjain semuanya capek banget pasti. Yang ada kerokan mulut tiap hari ya. Kenapa ya capek? Maka alhamdulillah kita terbantu dengan supir misalnya ya. Saya juga terbantu bisa tidur sampai tempat kajian udah tinggal turun. Kalau harus nyetir juga Masya Allah ngantuk capek. Ya tukang sampah misalnya. Kita terbantu dengan mereka. Ya coba kalau nggak ada tukang sampah nggak ngangkutin bau yang ada daerah kita. Maka alhamdulillah Abguni ad-du'afa fa innakum turzakuna tunsuruna bidu'afaikum. Maka carilah keriduan. Ya, keriduanku kata Nabi Muhammad SAW melalui orang-orang lemah di antara kalian. Karena sungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong oleh sebab orang lemah di antara kalian. Makanya disunnahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang lemah, sedekah sama mereka. Fakir miskin apalagi yang termasuk yang ikut sama kita, ya berbuat baik. Ya sama pembantu, ya sama supir, berbuat baiklah kepada mereka. Karena kita tertolong dengan adanya mereka. Alhamdulillah. Jadi tertolong, ada yang nyapu, ada yang ngepel. Coba kalau ibu-ibu bersihin kolam renang sendiri, Masya Allah. Mau diuyup tuh air. Ya, ya, coba harus ini, harus itu capek pasti. Belum lagi yang punya anaknya banyak. Masya Allah. Makanya alhamdulillah kalau bisa membantu mereka. Kemudian hijrah di jalan Allah, ya. Nah ini sebagaimana surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Tuh. Salah satu kunci rizki adalah hijrah. Ya, hijrah. Ya, dan bumi Allah ini luas. Ya, bumi Allah ini luas. Makanya banyak orang-orang hijrah. Ya, hijrah. Ya, dari mana? Nanat aslinya mana? Padang Sunda, Ustaz. Sunda. Ya, hijrah ke Jakarta. Ya, kalau Lady mana Lady? Oh, dia Aceh. Aceh ya, ke Jakarta kan? Ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Masya Allah. Banyak orang hijrah tuh. Ya, banyak orang hijrah. Ya, termasuk Bapak Ibu saya dari Tasikmalaya kemana ke Jakarta ya. Yang dari Jakarta pada ke kampung ya, Masya Allah. Ya hijrah. Ya hijrah ini adalah kunci rizki. Ya, termasuk kunci rizki hijrah ini. Maka barang siapa yang hijrah di jalan Allah, insya Allah mereka mendapati muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Rizki yang banyak. Saya malah punya teman-teman yang di mana di London ya, yang ada kajian paduka itu ya. Itu ya mereka dari Indonesia, ada yang udah 20 tahun di sana ya. Ya memang qadar Allah rizkinya dapatnya di sana. Ada yang udah 10 tahun, betah-betah mereka di sana. Ya, nah itu hijrah ya. Kemudian rizki karena usaha, ya rizki karena usaha. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa kecuali yang dikerjakannya. Ini rizki karena usaha, ya. Ya tadi harus ada usaha, cuma tak bakal aja usaha. Kemudian rizki karena bersyukur, ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya rizki karena apa? Karena mensyukuri nikmat Allah. Makanya kalau kita bersyukur ya Allah tambah. Nah, ini kan tambahan. Kunci rizki. Tadi kan kunci-kunci rizki. Nah sekarang yang bersyukur akan dapat tambahan.
Kemudian rizki yang tak terduga, ya tadi udah dibahas nih, ya dengan cara bertakwa, rizki tak terduga. Siapa yang bertakwa, ya akan dapat jalan keluar dan dapat rizki yang tidak disangka-sangka. Kemudian udah lagi dibahas tadi, ya ini jadi double nih, rizki karena istighfar. Ya rizki karena istighfar. Sama ayatnya, ya mohon maaf ini double nih, ya. Ini juga dua nih, ya. Kemudian rizki karena menikah. Ya rizki karena menikah nih. Coba Nat, baca Nat. Rizki karena menikah. Dari surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Surat Masya An-Nur Allah. ayat Jadi 32. yang merasa jomblo ya kawinlah, nikahlah ya. Tapi kan Pak Ustadz, saya udah pernah nikah dan suami saya meninggal. Saya pengen bersama dia nanti di surga. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau. Tapi kuat nggak? Kuat kagak? Ya nggak kuat sih Pak Ustadz. Ya udah kawin lah daripada banyak dosa. Ya karena dalam pernikahan ada kebaikan yang banyak. Ya iza tazawwajal abd faqad istakmala nisfal iman. Falyattaqil faqad istakmala nisfad din falyattaqillah fi ma baqiya. Orang itu kalau nikah agamanya sempurna setengah. Maka sempurnakan setengah lagi dengan bertakwa. Maka ketika seorang menikah, ya, jika mereka miskin, maka Allah akan berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi jangan dulu nunggu kaya tuh. Ya minimal kalau udah kerja ya alhamdulillah. Tapi jangan nunggu saya harus punya mobil sport dulu, Pak Ustadz, baru bisa nikah. Gak usah lah, mendingan mobilnya ilangin tinggal sportnya aja. Sport mah gampang kan, olahraga. Jadi banyak orang, oh saya mau nikah kalau udah punya ini. Nanti sambil nikah kamu dapat. Ya, yang penting sekarang jangan zina, jangan maksiat, gak usah pacaran. Ya, kalau memang kerja ya alhamdulillah udah kerja. Ya, maka insya Allah jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ya, ini saya biasanya kalau ceramah pernikahan suka bawain ayat ini nih. Supaya orang nikah itu jangan takut gitu loh. Jangan takut. Ya, rezeki Allah yang megang kan. Ya Allah udah janji ini surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ya, jika mereka miskin maka Allah akan berikan kecukupan pada mereka dengan karunia-Nya. Mau menikah takut. Nanti makan apa? Kan kamu udah kerja sekarang. Ya, yang walaupun tapi belum ini. Insyaallah Allah bukakan pintu rezeki. Ya, jadi Bapak Ibu sekali menaikkan Allah, rizki karena menikah. Ya sekarang nikah sekarang irit ya. Ya irit nikah sekarang nih ya, lagi COVID begini. Nggak perlu, kan nggak di gedung ya, nggak di gedung, di rumah paling. Cuman orang-orang tertentu aja. Biayanya murah sekarang nih, yang masih bujang ya, jomblo. Buruan ya, mumpung lagi COVID ini. Biayanya murah. Seragam kagak jadi masalah, kagak seragam sekarang di sini. Yang penting seragam masker aja, seragam masker. Ya, maskernya seragam ya. Masker seragam pernikahan ini, maskernya seragam pernikahan. Ya, saya besok juga saya itu ada pernikahan tuh ya di rumah. Nggak di gedung, ya nggak ngundang banyak-banyak, cuma keluarga inti. Berapa hari yang lalu saya nikahin orang juga jadi ceramah. Ya sederhana banget sekarang mah alhamdulillah irit ya. Untung nih buat yang ini nggak usah ngundang banyak-banyak ya. Karena takut orang pada kumpul banyak kan. Jadi rizki karena menikah. Kemudian rizki karena anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang akan menanggung rizki mereka dan juga rizki bagimu. Ya yakinlah. Ya yakin ya punya Allah kan semuanya. Semua ada rizkinya. Ya semua ada rizkinya. Jangan ketakutan ya kayak orang jahiliyah anak dibunuh-bunuhin. Naudzubillah. Ya kenapa takut makan bareng mereka. Apalagi anak perempuan dibunuhin zaman jahiliyah. Ya
Allah yang menanggung rezeki mereka semuanya. Kita hanya ikhtiar, berusaha. Insya Allah ada jalan keluar. Ya, kalau memang rezeki itu buat orang yang kuat, maka semut nggak bakalan dapat rezeki lah. Saya tadi baca sebuah tulisan ulama yang bagus ya. Kalau nggak salah Imam Mawardi atau siapa saya lupa. Dari menafsirkan surat Al-Quran. Ada orang ngomong aja nggak bisa teh. Ngomong aja nggak bisa. Gerak aja susah, tapi rezekinya banyak. Rezekinya banyak. Ya, tapi ada orang lancar bicaranya, sehat badannya. Ya, tapi rezekinya nggak sebanyak yang tadi. Ya, jadi kita mah cuma usaha doang gitu loh. Ya Allah yang nentuin. Nah, kita cari cara-cara seperti ini. Ya, yang sudah saya terangkan tadi. Ya, apa tauhid dan lain sebagainya, jalankan semuanya. Tapi tetap miskin Pak Ustadz, Anda sudah berusaha. Pasti ada hikmah terbesar yang Allah hendak berikan kepadamu. Yang penting selesaikan tugas kita. Selanjutnya Allah yang memberikannya. Kemudian rizki karena sedekah tadi sudah hampir sama ya. Manzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifu liman lahu ad'afan katsir. Ini tambahan saja ya. Jadi ini ada yang double nih ya, ada yang double. Sedekah udah tadi. Baik, kurang lebih jadi ada 13, 14, 15 ya, 15. Ini 14. Terus tadi 15. Nat, ada yang nanya nggak? Ada Ustadz di chatroom udah ada, saya baca 2 pertanyaan. Nanya, Terus sementara silakan. ini. Mau langsung dibacakan aja Ustadz? Bacakan aja langsung. Oke. Pertanyaan pertama. Sebentar. Halo? Pertanyaan pertama. Mengenai umroh atau haji yang tadi Ustadz. Ada kebiasaan orang yang pulang umroh atau haji dikunjungi masyarakat untuk ngalap berkah istilahnya. Bagaimana menurut pandangan Ustadz dan penjelasannya mengenai hal ini? Yang pertanyaan pertama. Mau saya lanjut yang kedua aja? Lanjut, ntar satu dulu. Yang pertanyaan kedua. Ustadz, rezeki karena hijrah tadi yang dimaksud itu hijrah secara fisik atau rohani hijrahnya? Baik. Ya, baik. 2 ya, cukup ya, 2 dulu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang pertama, orang pulang haji, pulang umroh katanya masih ada malaikat nempel sampai 40 hari. Sedangkan dia cutinya tinggal seminggu lagi. Ini dia maksain 40 hari di rumah, ini datang ke kantor dipecat. Enggak lah, ya enggak ada riwayat yang sahih. Kalau orang pulang umroh, pulang haji itu malaikat masih nempel. Yang pasti orang ya banyak ya, orang alhamdulillah saya pembimbing haji dan umroh. Banyak orang haji dan umroh tuh modelnya banyak ya. Ada yang di sana belanja mulu, setiap pulang dari masjid 1 kresek. Ya, 5 kali ke masjid 5 kresek. Belanja mulu, ada yang macam-macam, ada yang benar, ada yang banyak macam-macam. Dia pulang disalamin ya. Jadi sebenarnya kalau orang pulang umroh atau haji ya, kalau haji tadi Ibnu Umar cuma bilang taqabbalallah nusukaka wa adama ajraka wa akhlafa nafaqataka. Nah, itu riwayat itu asar dari Ibnu Umar radhiyallahu an kalau kita lihat orang pulang haji. Lalu kalau kita minta doanya gimana Pak Ustadz? Sebenarnya doa dia dan kita, doa ini kan ada doa waktu mustajab, ada doa tempat mustajab. Kalau waktu mustajab di Indonesia ada dari Jumat habis asar, antara azan dan qomat sepertiga malam, itu waktu mustajab. Tapi kalau tempat mustajab ada di sana di Mekah. Ya, lagi tawaf, lagi sa'i di makam Ibrahim, ya. Itu termasuk tempat-tempat mustajab. Jadi yang bagus justru minta doanya di sana, didoainnya di sana. Ya, didoainnya di sana. Kalau dia datang ke sini, ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa jamaah tuh begitu haji mau pulang tuh takut. Takut kenapa Pak Ustadz? Takut disuruh doa. Takut disuruh doa. Kenapa? Karena dia nggak bisa berdoa. Jadi dia nggak bisa berdoa gitu loh. Nggak bisa pakai bahasa Arab maksudnya.
Oh, Ustadz ajarin dong, Tad. Cara doa gimana? Nanti orang pada datang pada minta doa sama saya kagak bisa gitu loh ya. Jadi dia ngapalin dia di sana ya lagi pulang tuh nih nanti baca ini baca ini. Ya, ya sebenarnya ketika yang sunnah orang pulang safar dari manapun ya, apa termasuk haji dan umroh itu bagusnya sholat 2 rakaat di masjid. Sholat 2 rakaat di masjid, ya masjid terdekatnya. Kemudian itu sholat sunnah pulang dari safar. Kemudian baru buat yang memang tokoh masyarakat, ustadz atau RW, RT yang dikenal masyarakat, maka bagus dia di masjid ya apa dia jangan dulu masuk ke rumahnya tapi di luar. Supaya apa menyambut tamu yang banyak datang ke tempatnya. Tapi tujuannya bukan minta berkah. Tujuannya bukan minta berkah. Tujuannya adalah karena menyambut dia baru pulang. Ya, menanyakan kabarnya ya. Nah, itu aja ya. Itu aja bukan nyari berkah dari situ ya. Karena kalau mau yang bagus mah yang hajinya doain di sana, yang umroh. Makanya orang kalau mau berangkat umroh, ada ibu ngelihat orang berangkat umroh, minta sama dia. Asyrikni fi du'aik. Fulan, Cin, sertakan kami dalam doamu. Sertakan kami dalam doamu. Sertakan kami dalam doamu. Maksudnya doain dong di sana ya. Nah, seperti itu tuh. Bukan udah datang baru doain. Ya. Kenapa Pak Ustadz? Karena di sana ada tempat mustajab. Ya kalau waktu mustajab di Indonesia juga ada. Tapi kalau tempat mustajab ada di sana. Ya di Mina, di Arafah, apalagi. Ya Masya Allah. Luar biasa. Makanya bagusnya di sana minta doanya. Jadi kalau pulang mereka ya sambut aja, sambut kan. Ya sambut, menyambut saudara semua sama pur sambut saudara. Ya. Dan jangan minta korma, minta air zam-zam, jangan. Ya sambut karena itu kita menyambut dia. Udah. Usul nyari berkah ya. Kalau mau doainnya di sana ya. Nyari berkah mah gampang baca Al-Qur'an tuh berkah tuh. Ya susah-susah amat nyari berkah sama orang. Ya. Terus kemudian nyari berkah tuh dengan cara apa? Dengan cara berbakti sama orang tua tuh berkah itu. Ya. Lanjut. Kedua tadi tentang hijrah ya, hijrah. Kunci Iya, rizki hijrah. hijrah di sini hijrah apa? Ya. Hijrah di sini adalah hijrah tempat. Ya, di surat An-Nisa ayat 100 tadi ya. Surat An-Nisa ayat 100 nih. Ya, tapi hijrah kalau yang dimaksud hijrah batin bisa karena hijrah batin itu masuknya ke takwa. Kan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hijrah adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ya berarti bertakwa, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jadi hijrah di sini, hijrah lahir, hijrah batin di takwa. Kalau hijrah di jalan Allah di sini maksudnya adalah hijrah keluar dari negeri kafir ke negeri beriman. Ya, jadi kalau dia berada di negeri kafir, kalau memang aman di sana, maka hijrah buat dia hukumnya bukan wajib. Tapi mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau di sana dia disiksa, dia wajib hijrah itu. Maka bumi Allah begitu luas. Jadi kalau yang An-Nisa ayat 100 ini hijrah tempat setahu saya. Ya, karena bumi Allah itu luas. Ya, di sini kan disebut An-Nisa ayat 100 ya. Tapi kalau hijrah batin berarti masuknya ke takwa. Ya, ke takwa. Jadi dua-duanya lah tentunya. Ya, hijrah batin di takwa, hijrah tempat di hijrah pindah ke tempat yang lainnya. Lanjut. Saya bacakan 2 pertanyaan berikutnya, Ustadz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Ada orang yang kepingin meninggal di Madinah atau Mekah. Kemudian orang tersebut sering pergi umroh. Mohon penjelasannya bagaimana. Karena orang tersebut sebenarnya belum pernah ke Aqsa. Jadi bagusnya bagaimana? Pertanyaan yang kedua, Ya. Assalamualaikum Ustadz. Oh, Saya satu dulu. Iya. Satu dulu. Tafadhol. Jadi yang utama ke Mekah dan ke Madinah. Ya, kalau ke Aqsa sempat ya alhamdulillah. Ya, tapi kalau orang minta mati di Madinah boleh.
siapa yang minta mati di Madinah? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berdoa ya kepada Allah, ya minta mati di negeri Rasulnya. Maka alhamdulillah Umar bin Khattab dijawab doanya oleh Allah, mati di Madinah. Dan ada keutamaan mati di Madinah. Apa keutamaannya Pak Ustadz? Dapat syafaat mati di Madinah itu. Tapi mati dalam ketaatan. Karena saya pernah dengar cerita dari Gayat, ada orang bela-belain mati di situ, ngapain? Ya dia gantung diri katanya. Ini nauzubillah, bukan begitu. Ya, ada lagi dulu yang lagi di Mekah, Masjidil Haram, loncat dari lantai atas. Itu mah bukan mati syahid itu mah. Jadi satu, dibolehkan kita minta mati di tempat yang terbaik. Ya, minta mati di Madinah bagus, boleh nggak apa-apa. Kenapa? Karena Madinah, siapa yang mati di Madinah dapat syafaat. Dan Umar pun pengen mati di Madinah. Tapi mati dalam ketaatan, bukan dipaksa-paksain mati dia di sana, nggak boleh. Tapi intinya ada suatu perkataan yang bagus, saya lupa dari Salman Al-Farisi atau siapa ya. Beliau bilang begini, tempat itu tidak bisa mensucikan seseorang dari dosa. Yang bisa mensucikan seorang dari dosa adalah amalnya. Anda mau mati di mana? Mau mati di mana? Terserah. Yang penting mati di mana terserah. Tetap. Kenapa? Karena tempat tidak ada yang bisa mensucikan. Yang mensucikan adalah amalnya. Oke, dia mati di Madinah tapi bunuh diri. Berarti ya nggak benar itu. Jadi tempat tidak mensucikan seseorang. Tapi yang mensucikan seseorang adalah amal ibadahnya. Ya, kita mau mati di mana? Maka dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Syukur-syukur di Madinah. Jadi boleh minta mati di Madinah ya. Kalau dia nggak ke Aqsa nggak apa-apa. Yang penting kan ya udah ke Madinah. Ya ke Aqsa kalau takut. Kalau ini enggak, ya saya juga pernah ke Aqsa beberapa kali ya. Ya tapi ya kadang-kadang gitu dia dilama-lamain nggak nyaman gitu ya. Ya malah pernah lagi habis sholat Jumat ya bom apa sih ada gas air mata, aduh nggak enak banget. Ya, jadi ya kalau orang mau sering ke Mekah, Madinah nggak apa-apa. Yang penting hartanya halal. Tapi kalau dia punya rezeki, dia kasih ke orang untuk berangkat umrah juga sama pahalanya. Ya, sama pahalanya. Ya, seperti orang yang mengumrahkan dan menghajikan sama. Ya, tapi kalau yang penting dia udah bayar zakat, ya, tunaikan semuanya. Saya ada jamaah yang setiap umroh Ramadan berangkat dia emang punya rezeki duit dia nggak apa-apa ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Sekarang kan lagi marak istilah membeli dagangan teman. Kalau itu apakah termasuk kita sedekah atau bagaimana, Ustaz? Ya kalau Anda niatin boleh, bagus ya, bagus, jadi pahalanya dua. Anda dapat dagangan, Anda dapat pahala sedekah. Karena sebenarnya kan gini lah, dagang kan ya lebih bagus malah ya dagang sama saudara sama muslim. Kayak misalnya ya, saya mau beli sesuatu, kemudian saya telepon, ini Ustadz ya? Iya Bu. Oh saya oh ibu dagang, iya. Iya, oh biar lancar, kita beli dia, lebih bagus itu ya. Nggak beli ke tempat orang asing. Ya, ya jadi yang beli barang dagangan kita tuh sesama muslim, sesama jamaah. Bagus banget, itu ekonomi jamaah tuh. Makanya di grup-grup tuh suka ada kan, ya. Ya ada apa sih, ada bisnis ya, ada hari Ahad khusus postingan jualan. Nggak apa-apa ya, silakan. Jadi Anda begitu beli niatin, ya saya sekalian bersedekah karena dia saudara muslim ya, apalagi dalam keadaan Covid begini, bagus ya insya Allah. Ya diniatkan ya, yang penting yang dijual barangnya halal dan niatkan ya Allah mudah-mudahan jadi pahala sedekah juga. Karena kita bisa beli dari mana aja bisa, ya bisa beli dari yang lebih bagus ada, tapi kita coba beli dari dia supaya nolong ekonominya. Masya Allah, itu niat yang baik insya Allah. Lanjut.
Berikutnya, Afwan Ustadz boleh di-share ulang poin yang kelima. Mungkin maksudnya kunci rezeki yang kelima tadi, mungkin terlewat beliaunya. Kunci rezeki yang kelima apa tadi? Itu ya enggak. Oh. Yang kelima. Ini tadi yang kelima tuh apa ya? Kok hilang ya? Oh, salah nomor Sedekah. kayaknya. Melanjutkan haji dan sedekah ya. Sedekah ya. Saya lupa kok Saya hilang ya. nggak Tadi lupa. ada ya. Coba nanti saya lihat lagi ini Ya, ya. Kok ya. hilang? Sambil lanjut, sambil Tawakal. dicari. Lanjut. Ya, saya lanjut yang pertanyaan berikutnya. Ustadz, tetangga saya jual makanan. Saya mau beli untuk bantu dia, tapi dia non-muslim. Sementara ulama ajak belanja di warung muslim. Bagaimana, Ustadz? Ya sebenarnya dagang mah sama siapa aja ya. Nggak apa-apa ya. Tapi Dia mau kalau ada yang beli. muslim jauh lebih baik. Dia mau beli. Maksudnya Tapi yang jualnya non-muslim. dia iya, maksud saya mau beli sama siapa aja silakan. Ya, sama siapa aja nggak apa-apa ya. Mau beli yang penting barangnya halal ya, nggak ada larangan jual beli sama non muslim, nggak ada larangan selama yang dijualnya halal ya, selama yang dijualnya halal, jadi nggak ada larangan ya, mau muslim atau non muslim. Tapi kalau ada yang muslim jauh lebih baik ya, ya ekonomi umat ya, apalagi punya teman, apalagi saudaranya dagang. Saudaranya dagang makaroni bakar ya, makaroni panggang. Ya, ibu belilah dari dia, saudara, ya lebih bagus. Walaupun jadi mau jual beli sama non muslim nggak apa-apa, selama yang dijual halal, ya akan tetap tidak ada ribanya, ya dan macam-macam. Ya, tapi ketika ada yang muslim jauh lebih baik. Lanjut. Pertanyaan berikutnya mungkin begini, Ustaz, saya mau tanya, apakah benar ada yang namanya istilah memancing rizki dengan sedekah? Jadi Ya, istilahnya jadi, kita sedekah, tapi kita niatnya untuk mendapatkan rizki. Bukankah lebih baik kalau misalkan kita sedekah niatnya untuk akhirat gitu, Ustaz? Gimana? yang terbaik itu, insya Allah kalau kita niatin rezeki ini buat akhirat, buat mencari ridho Allah, semuanya akan datang kan gitu loh. Jadi intinya setiap orang sedekah akan diganti oleh Allah. Ya, terus tapi kalau misalnya saya niat sedekah supaya diganti, ya nggak apa-apa. Ya, tapi Anda nggak dapat akhirat, gitu loh. Anda nggak dapat akhirat. Tapi insya Allah kalau dapat akhirat, Anda dapat dunia. Jadi yang lebih baik ketika sedekah cari ridho Allah. Ya, masya Allah luar biasa. Sedekah ya supaya dapat ridho Allah, supaya dapat dihindari dari api neraka, supaya membantu saudara, itu dapat insya Allah. Jadi niat nggak harus satu ya. Silakan bermain-main dalam niat. Ya manusia bagaimana nih niatnya. Maka orang kalau nggak bisa bersedekah aja niat. Makanya yang lebih bagus begini. Ada lagi orang rajin sedekah. Karena ada orang kan rajin sedekah, terus kita yang bukan orang kaya nggak bisa sedekah. Maka bagusnya ngomong begini, ya Allah kalau saya jadi orang kaya saya pengen sedekah kayak dia. Maka kata Nabi fajruhu sawa, pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Maka kalau kita lihat orang sedekah ngomong, saya pengen sedekah kayak dia kalau jadi orang kaya. Saya pengen santunin anak yatim. Saya pengen peduli kepada fakir miskin. Maka pahalanya sama. Ya, itu. Jadi niat lebih baik, niatnya mencari ridho Allah, menghindari diri dari api neraka, ya itu lebih bagus. Ya, lanjut. Habis? Assalamualaikum, Ustaz. Yang berikutnya ya. Ustaz kan tadi baru kasih informasi kuncinya, pintunya belum. Apakah ada indikator atau petunjuk kunci ini untuk pintu yang mana? Kunci rizki, ya pintunya ya Pintunya. rizki. Kuncinya ini. Itu kayak senanat gambar pintu. Ya, gambar pintu. Kebetulan aja, Ustaz. Jadi, Lanjut saja deh ya, pertanyaannya. jadi ibu-ibu lucu ya, udah minta kunci minta pintu ya. Jadi ibu pintunya Rizky, ini kuncinya gitu ya. Nanti Ya habis itu minta ampun dibukain, ya Ustaz. lucu.
Udah minta dibukain, minta didorong masuk lagi. Jadi Lanjut ya. ya lanjut. Bagaimana mengidentifikasi dengan rizki yang sudah didapat? Apakah ini sudah didapat atau masih sesuatu yang akan kita nanti dapat? Kurang paham pertanyaannya, tapi mungkin Ustadz bisa jawab. Rizki itu banyak. Rizki itu ada yang kita dapatkan, ada yang sudah kita dapatkan, ada yang belum kita dapatkan, ada yang nanti akan dijanjikan. Rizki yang sudah kita dapatkan, ya yang sudah Ibu dapatkan. Ada rizki yang mungkin nanti akan didapatkan. Ya itu urusan Allah. Pokoknya orang mati, rizkinya sempurna aja, itu aja. Nggak ada Allah. Bahkan dalam perkataan sebuah riwayat disebutkan, jalannya rizki itu lebih cepat daripada jalannya ajal. Jalannya rizki itu lebih cepat daripada jalannya ajal. Kenapa? Karena seorang yang mati, rizkinya telah sempurna. Jadi ada rizki yang sudah kita dapatkan, ada rizki yang mungkin akan kita dapatkan, dan ada rizki yang akan dijanjikan. Seperti melihat wajah Allah. Itu kan akan dijanjikan oleh Allah. Walladzina ahsanul husna wa ziyadah. Siapa yang berbuat baik akan ada tambahan. Ya, siapa yang berbuat baik akan ada tambahan. Ya, makanya ada rizki yang dijanjikan. Ya, syafaat itu kan rizki ya. Kemudian husnul khotimah itu rizki. Ya, satu lagi rizki masuk surga, rizki melihat wajah Allah. Ya, itu. Lanjut. Yang berikutnya Ustadz. Kalau kita beli barang secara online itu, bagusnya terima barang dulu baru bayar, atau bayar dulu baru barang dikirim? Jazakallahu khairan. Yang penting dua-duanya benar. Ya, karena kayak makan Padang aja teh. Mendingan mana, bayar dulu apa makan dulu? Ya, Di pagi sore makan ya Ustadz. Padang. Iya, pagi sore. Ya, Insya Allah. Udah lama ya nggak makan nasi. Jadi kalau misalnya ada orang makan di Padang ya pagi sore ini, bayar dulu apa makan dulu, dua-duanya boleh. Yang penting jangan kabur gitu aja. Ya, terus kalau disebutin ngaku ini makannya ini kan gitu loh. Jadi jangan dia makan terus kagak bayar kan gitu. Yang lebih enak dibayarin gitu loh. Dibayarin. Ya, jadi yang lebih enak dibayarin. Makanya ketika ada orang dia saya sih lupa ya mazhab-mazhabnya gitu ya. Tapi dua-duanya boleh. Dia bayar dulu, ini mazhab siapa ada. Satu lagi dia makan dulu, dia baru bayar. Ya dua-duanya boleh. Ya dua-duanya boleh. Yang penting ada kejujuran di antara. Bahkan ada seorang dulu dia datang jauh-jauh dari mana gitu ya ke tempat rumah makan. Dia bilang, "Pak, saya jauh-jauh dari sana, lupa saya belum bayar kerupuk. Minggu mana tahu hari apa saya makan lupa bayar kerupuk," gitu. Masya Allah, luar biasa tuh orang ya. Mungkin yang punya udah ngiklasin ya, tapi dia merasa nggak tenang karena belum bayar kerupuk gitu. Taib lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada nilai ibadahnya ketika kita berniat untuk membantu orang yang kesusahan dengan meminjamkan uang kepadanya ketimbang memberikan uang? Jadi maksudnya antara meminjamin sama memberikan ini mana yang? Ya, sebenarnya setahu saya meminjamkan lebih bagus daripada memberikan. Ya, jadi minjemin itu biasanya orang minjem kan karena butuh ya. Orang minjem tuh karena butuh. Karena ada orang-orang yang nggak mau minjem, ya dia nggak mau. Ya, orang ini nggak mau minjem kecuali sangat butuh. Makanya ibu boleh mengkombinasi dua, minjemin dulu. Lalu kemudian setelah dia mau bayar, ibu bilang, kamu bayar setengahnya aja ya. Ini hadiah buat anak-anak. Nah itu bagus tuh, ya gitu tuh ya. Ini udah nggak apa-apa ya. Udah buat kamu aja. Ya mudah-mudahan cepat sehat ya anak-anak ya, istri yang sakit, nah ya, seperti itu. Jadi minjemin lebih bagus ya, kemudian setelah itu baru dia kasih.
Jadi dia dapat dua tuh, pahala minjemin, pahala ngasih gitu loh. Ya. Jadi kalau disuruh salah satu, minjemin katanya lebih bagus daripada ngasih. Karena kalau minjem dia akan ada usaha untuk mengembalikan, ya mengembalikan. Ada tanggung jawab untuk mengembalikan. Tapi kalau ngasih ya bisa saja orang yang dikasih ini kan suka males dan lain sebagainya, wallahu alam. Tapi saya pernah baca lebih tepat dia pinjam dulu, setelah mau bayar dia niatkan untuk ngasih, seperti itu. Maka dia dapat dua, minjemin dan ngasih. Terus Nah, berikutnya Ustadz. Tadi ini pertanyaannya menyambung yang mengenai membeli dari orang yang non-muslim. Kalau untuk makanan yang dia masak di rumahnya, bagaimana ya Ustadz? Kalau saya ragu karena dia masak di dapurnya yang kita tidak tahu apakah dia masak masakan non halal. Kalau ragu jadi mungkin kalau bagaimana? jadi ada orang yang dikenal suka makan yang haram kan, ada ya. Tetangga suka terang-terangan makan yang haram ya. Maka itu nggak boleh ya. Tapi kalau kita ragu dia makan apa enggak ya, karena kita nggak tahu, berarti kan syubhat. Syubhat itu lebih baik ditinggalin. Ya, syubhat itu lebih baik ditinggalin. Itu aja. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Apakah kalau bersedekah di pagi hari dengan memasukkan celengan dengan niat untuk fakir miskin, karena masih COVID jadi tidak ke masjid atau ke majelis taklim, apakah itu dibolehkan? Juga minta dalil yang tadi Ustadz yang memberi nafkah kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Kayaknya beliaunya ketinggalan tadi, kelewat. Ya nanti dikasih aja di makalahnya ke Nanut ya. Nanti dikirimin ya. Jadi yang pertama apa tadi? Kalau bersedekah di pagi hari. Sebenarnya memang ada riwayat sedekah pagi hari di masjid. Ya, sedekah pagi hari di masjid itu dapat rumah di surga. Sore hari di masjid dapat rumah di surga. Nah sekarang nggak bisa sedekah di rumah ke masjid. Ya sekarang makan ada online. Ya banyak sedekah-sedekah sekarang Bu. Ibu bisa online ya, kayak mana tuh? Ada pesantren Babus Salam buat tahfiz lagi bikin di Cibubur, tinggal kirim. Ustadz Ustadz siapa Ustadz Tuaisikal lagi bikin buat TPA apa buat ibtidaiyah tuh. Butuh sekian miliar, Ibu tinggal kirim ya. Pagi-pagi subuh tinggal kirim ya. Intinya kalau nggak bisa kita melaksanakan pagi-pagi ya semampu kita ya. Yang penting pagi-pagi itu ada niat untuk sedekah. Karena pagi-pagi itu, karena hari itu udah kayak unta. Ketika pagi hari kita bisa memegang talinya, maka kita akan bisa membawanya sampai sore. Tapi ketika unta itu pagi-pagi udah nggak bisa dipegang, maka akan sulit kita bawa sampai sore. Maksudnya, ketika pagi kita niatkan untuk sedekah, untuk beramal dan lain-lain, maka insya Allah mudahkan kita untuk melakukan amal itu sampai sore bahkan sampai malam. Tapi ketika pagi tidur terus ya wah dan lain, maka dia akan tidak bisa memegang harinya dan memaksimalkan harinya. Jadi kalau ibu mau sedekah ke masjid banyak lewat online sekarang Bu, ya banyak banget ya. Tinggal buka rumaiso.com, ibu bisa lihat ya sedekah buat masjid, sedekah buat pesantren atau syariah ya syariah, lihat ya konsultasi syariah, ibu bisa lihat ada banyak buat masjid ya. Tinggal online aja sekarang Pak. Gampang banget ya untuk itu. Tapi kalau misalnya ibu niatkan buat COVID dan lain sebagainya juga bagus sih buat fakir miskin. Yang terbaik mana yang ibu cocok mana. Ya kalau misalnya buat masjid kan udah banyak Pak Ustadz, saya buat yang COVID aja nggak apa-apa. Ya lebih butuh. Mungkin sekarang ini buat yang kena korban PHK lebih membutuhkan mereka. Silakan insya Allah mau diniatin kapan aja ya. Insya Allah dapat pahala yang berlimpah. Yang penting ikhlas gitu. Kemudian tadi ngasih sama siapa nih? Sama penuntut ilmu ya. Ini surat Al-Baqarah 273. Saya share aja di situ ya, di partisipan. Ada lagi Teh? Habis? Ada satu lagi Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir Ya, ya sebelum persiapan ya, azan. Nah,
Ya. Ustaz, saya pernah dengar ada 2 macam rezeki. Rezeki yang kita cari dan rezeki yang mencari kita. Mohon penjelasannya, Ustaz. Rizki nyari ibu di mana ya? Jadi gini Bu, ada rezeki yang kita cari. Rezeki yang kita cari itu usaha. Ya benar, rezeki itu kita usaha, rezeki kita cari. Kemudian ada rezeki yang mendatangi, itu hasil. Itu hanya istilah aja. Ya, istilah aja. Kalau maksudnya bahwa rezeki itu memang apa? Yang pertama rezeki yang kita cari ya usaha. Ya, bentuk daripada tawakal itu ya usaha. Kemudian rezeki yang mendatangi kita itu hasil dari usaha kita. Ya, itu rezeki yang mendatangi kita. Dan memang rezeki itu mendatangi. Rezeki itu mendatangi. Ya, tapi kita diperintahkan untuk mencari. Mencari rezeki. Ya, jangan sampai laki-laki di rumah mulu. Nggak berangkat bang. Rezeki mah udah diatur. Ya, nanti juga dapat loh. Usah takut. Ya kan burung aja keluar tuh nyari makan. Pulang kenyang dia. Ya makanya Umar bin Khattab marah sama orang yang di masjid mulu. Tapi nggak mau keluar kerja. Apakah langit menurunkan hujan dari apa? Apakah langit menurunkan hujan uang? Ya tidak kan. Jadi harus keluar. Para kesatria itu bekerja dan cari nafkah itu pahalanya gede. Ya ada keutamaan mencari nafkah. Bahkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak itu lebih baik daripada memberikan nafkah buat jihad fisabilillah. Luar biasa. Pahala memberikan nafkah. Dan berdosa seorang yang tidak mencari nafkah. Ya, makanya disuruh ibda' biman ta'ul. Mulailah dari yang kau tangguh. Baik, sudah habis. Ada satu lagi, Ustaz. Masih ada waktu? Ya, beliaunya minta dibacakan pertanyaannya. Nggak apa-apa. Apaan? Mana? Boleh baca satu lagi terakhir. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum syar'inya kita mendapatkan support pinjaman dana untuk mahasiswa, tapi dibayar kembali oleh mahasiswa tersebut yang sudah tamat dan bekerja, tapi ada sedikit bunganya, 0,02, sangat sedikit sekali. Ya bunga mah Karena nggak bisa sedikit-sedikit. Ya nggak boleh. Intinya bunga mah mau banyak mau dikit. Mau sedikit 0,000 juga nggak boleh Bu. Ya. Pokoknya nggak ada bunga itu aja ya Bu ya. Jadi ibu ini minjemin tapi nanti ada bunganya sangat sedikit. Mau sangat sedikit nggak boleh gitu ya bunga itu ya. Lanjut ya. Udah sih jawabannya itu aja ya. udah, iya. Jadi nggak boleh ada bunga ya. Kalau mau cicil boleh nggak apa-apa ya cicil, tapi nggak ada bunga. Terus yang kedua nggak kalau terlambat nggak ada denda. Kalau terlambat nggak ada denda. Jadi ada ibu-ibu bilang, Ustadz saya nih kredit 0%, pokoknya nggak ada bunga. Nah, tanya lagi sama dia, kalau gue terlambat ada denda nggak? Ada, itu bunga jadinya gitu loh ya. Jadi minjem itu membantu dan tanpa tambahan. Tapi kalau Nanat pinjemin saya duit 1 juta, saya balikin nih Nat 1,5 juta, nggak ada perjanjian di awal. Ini hadiah boleh, nggak apa-apa, karena hadiah ya. Jadi ibu-ibu mau sedikit atau banyak itu nggak boleh. Ya riba itu. Udah Nat ya, mau duhur? Sepertinya udah dulu, Ustaz, ditutup aja. Ya baik, itu aja. Makasih buat SMA 3. SMA 3 ini favorit ya dulu ya. Dulu sih ya, Iya, pada saya sih nggak waktunya. ngalamin SMA. Ya, jadi SMA 3, Rohis 389. Mudah-mudahan para pengurus mendapatkan pahala dari orang yang hadir dan yang Amin. hadir dapat pahala masing-masing. Amin. Dan Insya Allah. mudah-mudahan kajian ini menjadikan kita lebih semangat lagi untuk ikhtiar, untuk ibadah, untuk bertauhid khususnya ya. Jangan ada kesyirikan di antara kita ya, bahwa tauhid ini kunci rizki, takwa kunci rizki. Ya, ingat satu lagi. Kalau urusan dunia, harta orang kafir juga bisa dapat. Tapi kalau untuk iman, Islam,
menuntut ilmu, cinta Allah, takut Allah, itu hanya orang yang dicintai oleh Allah. Jadi jangan mikir orang kafir kaya-kaya ya Tat ya. Mereka dapat memang, tapi nggak mendapat kecintaan sama Allah. Mereka nggak dapat Islam. Ya. Kemudian rezeki bukan hanya berupa materi, tapi istri soleha adalah rezeki. Istiqomah di atas ilmu adalah rezeki. Menjadi manusia yang bertauhid adalah rezeki. Ya, punya anak-anak yang soleh adalah rezeki. Makanya jangan lupa terus berdoa dan terus usaha. Ya, khususnya doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Makasih Nanat dan semuanya tadi ya. Sama-sama Ustaz, Siapa terima tadi? kasih ilmunya. Mas Ari, udah Ya, signalnya keputus Mas nih. Ari ya. Ya, mudah-mudahan barokah semuanya. Kita tutup Amin. dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's the Kaaba.